wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah tarawih subuh, sedang jamaah subuh yang insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur mari senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya yang berkenan sehingga sebuah hari ini Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita dengan berbagai nikmat Islam, nikmat iman ataupun nikmat kesehatan dan kesempatan yang Allah berikan kepada kita semua. Salam dan salawat tercurah dan mengagunkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam selaku Nabi kaum Islam hasan, Nabi pencerminan dalam segala aspek kehidupan manusia untuk meraih keberuntungan maupun kebahagiaan akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin sidang jemaah subuh insyaallah dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu bentuk kebahagiaan manusia dalam kehidupan dunia ini ketika dia adalah orang yang senantiasa dirindukan. Seorang suami masih dirindukan oleh istri dan anak-anaknya. Demikian pula sebaliknya seorang istri masih dirindukan oleh suami dan anak-anaknya. Akan tetapi rasa rindu itu hanya dalam bentuk kehidupan dunia. Pertanyaannya kemudian bagaimana kita meraih kebahagiaan dalam bentuk kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berikan kepada kita bahwa salah satu cara untuk meraih kebahagiaan dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa taala adalah jadikanlah surga yang merindukan. Kalau kita merindukan surga, hal wajar tetapi persoalannya kemudian apakah surga yang merindukan kita? Kalau surga yang merindukan kita, maka insya Allah dituju. Maka dari itu setidak-tidaknya ada empat. Pertama, dia mencintai Al-Quran Karim. Bagaimana orang mencintai Al-Quran Karim? Sama hanya dengan seorang muda yang kita dengan seorang gadis. Bagaimana kira-kira coba? Pak, bagaimana kira-kira? Pernah jadi jatuh cinta? Pernah jadi? Malu-malu si bapak mengaku. Kalau malu-malu itu mengaku, biar saya mengaku. Pengalaman itu dulu. Jamin pengalaman tak. Tapi mudah sama di pengalaman tak. Pertama, saya selalu melihat itu yang saya cintai. Coba. Lebih besar suaranya dari bapak, malu-malu ke bapak juga. Yang kedua, selalu mau bercakap-cakap dengan yang dicintai. Yang ketiga, mulai dari pagi sampai menjelang maghrib sama-sama, apa dia bilang? Kenapa waktu cuma sekali berlalu? Cocok. Maka dari itu ketika hamba Allah mencintai Al-Quran Karim, dia selalu mau mengikuti Al-Quran. Al-Quran tidak hanya menjadi pegangan di masjid, Al-Quran tidak hanya menjadi pegangan di dekat rumah-rumah, tetapi Al-Quran selalu senantiasa dia tatap. Yang kedua, selalu bercakap-cakap dalam artian membaca Al-Quran dan iqra' Al-Quran. Dan yang ketiga, tidak terasa itu waktu. Ketika dia sama-sama dengan Al-Quran kami, selesai satu juz, selesai dua juz, selesai tiga juz. Cuma problemnya kemudian, ketika di bulan Ramadan, anaknya bertanya, bro, sudah tinggal di mana bro? Tak boleh bilang, tidak ada waktu Ustaz, sibuk. Ketika kita bicara waktu, Allah kasih 24 jam dalam sehari semalam. Allah hanya minta 40 jam selesai satu juz Al-Quran kami. Kira-kira buru-buru bacanya santai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Harus mungkin berlanjut lagi ayat pertama. Masih harus lagi.
Mimpi lagi, berlanjut lagi yang kedua. Ya macam kita kalau begitu cara kita, maka insya Allah 40 menit saya kita diamalkan. Sementara kita ini, saya bermain juga bapak, butuh teman dalam kehidupan dunia juga teman dalam kehidupan akhiratnya Allah. Dan teman yang terbaik dalam kehidupan dunia akhiratnya Allah, Al-Quran Karim. Kenapa? Dia bisa menemani kita di alam kuburnya Allah. Dia bisa menemani kita ketika kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita, apa kata Rasul? Iqra'ul Quran, Iqra'ul Quran, wa innahu yaqulu amal qiyam syafi'at sahabi. Bacalah Al-Quran karena salah satu di antara yang bisa memberikan syafaatnya dalam kehidupan Allah adalah Al-Quran Karim. Enaknya itu ketika umpamanya kita butuh sementara butuh pertolongan, butuh bantuan, sudah tiga orang kita minta pertolongan, tidak ada membantu kita, tiba-tiba ada yang bilang, abis bisa bantu kita, enaknya saja. Demikian pula Al-Quran Karim. Maka alangkah ruginya hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika Allah sudah turunkan Al-Quran untuknya, tetapi dia tidak dijadikan petunjuk dalam kehidupan dunia. Oleh itu kan Allah menyatakan, "Dzalika al-kitabu la raiba fihi." Al-Quran tidak ada keraguan di dalamnya dan petunjuk bagi mereka yang ingin mendapatkan keselamatan. Bukan hanya keselamatan dalam kehidupan dunianya, tetapi juga keselamatan dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan insyaAllah kita bisa berteman dengan Al-Quran bukan hanya dalam kehidupan dunia, tetapi juga berteman dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh itu salah seorang ulama mengatakan begini, andai saja seluruh lampu di dunia ini kita matikan, bisa dibayangkan bagaimana gelapnya alam dunia ini. Tetapi ternyata gelapnya alam dunia ini tidak ada apa-apanya kebanding dengan alam gelap kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi segelap-gelap alam kuburnya Allah Subhanahu wa Ta'ala masih ada yang bisa meneranginya, yang bisa meneranginya bukan ini yang setiap saat bisa diberi 2.000-4.000 rupiah, yang bisa meneranginya bukan penita yang setiap saat bisa kita narasi, tetapi yang bisa meneranginya adalah Al-Quran Karim. Maka dari itu bahagia bersyukurlah kita ketika Allah menitipkan amanah berupa anak keturunan, sementara anak keturunan kita didik dia baik-baik untuk bisa membaca Al-Quran Karim. Tidak usah dulu dia hafal 10 juz, 20 juz, 30 juz, cukup dia kesedang bisa baca Al-Quran. Karena Rasul katakan, barang siapa yang lancar baca Al-Qurannya tidak usah dulu dia hafal 10, 20, 30 juz, maka silahkan saya baca. Orang yang sedemikian itu jangan pernah engkau mencarinya pada diri jajaran dari manusia, karena tempatnya dia bukan pada jajaran manusia, tempatnya dia berada pada jajaran malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebuah harta derajat dalam kehidupan akhiratnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, manusia yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia jaga lidahnya. Lidah tak bergerak seperti buah biasa katanya, lebih tajam daripada pedang yang sudah asap, berbekas dalam diri manusia. Maka dari itu Rasul mengingatkan berapa banyak orang berpuasa itu mendapatkan pahala puasa kecuali hanya lapar dan haus disebabkan karena lidahnya. Maka dari itu tadi dulu bisa kita saling mengingatkan, karena biasa pun itu ada yang dulu kalau marah dan ibu kita marah sembarang bilang, tidak lihat itu kalau umpamanya nanti Hasan, tidak lihat itu Hasan, antara teman tidak lihat tak bunda. Nah, bila setan itu anak kita cari atau kemana? Kalau bilangnya hanya setan, kira-kira memakai jawaban apa? Hah? Setan juga? Ya, pasti setan. Sementara seorang ibu luar biasa doanya di hadapan Allah. Maka dari itu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya, apa kata sahabat?
Ya Rasulullah, kemana aku harus mengabdikan hidupku? Karena Rasul sama ibuku tuh. Kemana lagi? Sama ibuku. Kemana lagi? Sama ibuku. Kemana lagi Rasul? Yang tempat bapak mengatakan sama bapak. Berarti bapak sekali ibu berapa? 3. Dengar itu Pak. Bapak beri 1 kali, ibu 3. Apa artinya ini? Kalau mendaratkan ini, kecepatannya doanya seorang ibu di hadapan Allah itu 3:1. 3:1. Maka dari itu ada riwayatnya Syekh Sudais ketika ibunya 10-11 tahun, anak-anak kecil namanya anak kecil. Ibunya terima tamu, kedatangan tamu, dibuatkanlah makanan untuk menghargai tamu. Karena Rasul menyampaikan barang siapa beriman kepada akhirat maka anda boleh membiarkan tamu. Disiapkan dengan baik-baik, disimpan di atas meja. Selesai menjalankan tiba-tiba sudah dihamburkan pasir di atas, penuh pasir. Kira-kira kalau kita dapatkan seperti apa dan begitu. Yaitu marah, dongkol, banyak manusianya. Tapi apa terjadi? Tetangga baca, sudah tahan, sini. Hari ini kau kasih marah kan, kasih dongkol kan, kasih emosi kan. Tapi demi Allah sudah hari ini aku bersumpah di hadapanmu dan insya Allah di hadapan Allah. Saya tidak ikhlas, saya tidak heran dengan saudara sebelum saya dulu menjadi seorang yang satu haram. Apa terjadi? Terjadi kemudian as-Sudais tidak menjadi seorang yang satu masjid haram. Sumpah seorang ibu dalam kondisi jengkel marah, tetapi berbuat doa di hadapan Allah dan itulah doa yang diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini gambaran bagi kita bahwa sesungguhnya di akhir Ramadan ini, mari kita doakan keturunan kita, apalagi ibu ada dan anak, mudah-mudahan insya Allah menjadi anak yang soleh dan solehah, membanggakan keluarga, menjadikan dia orang-orang yang berguna, bermanfaat bagi agama Allah dan sesama. Ini yang kedua. Yang ketiga, manusia dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk tidur. Kenyataan masih ada di antara kita terkadang pengurus masjid juga sudah menemukan begitulah harga kita. Besok yang kasih kita puasa di ayat subur. Karena itu orang mengatakan jam berapa pembukanya kemudian kita tidak apa-apa. Banyak di masjid. Kalau kurang itu kan bantu masjid itu juga. Padahal pengurus masjid ini undang sudah lain disebutkan mata jalan ke mata dia pokoknya sekali. Untuk apa? Sebab kita mendapatkan keberuntungan. Tidak ada yang lain itu. Karena itu dari Allah. Wa man yatasahadatsu barang siapa yang terjaga dari sifat kikirnya kepada Allah, maka itulah hamba yang mendapatkan keberuntungan. Tidak ada ruginya sama sekali. Beruntung. Maka dari itu kalau pernah ke umrah Ramadan, coba perhatikan itu di Masjidil Haram atau di Masjid Nabawi. Orang-orang yang punya karunia rezeki itu berlomba-lomba di kaki. 10 kali 10, ada 15 kali 10, bikin kaki. Baru ternyata yang saya dapatkan adalah anak-anak muda dari Jawa Ambil. Sebelum masuk Ramadan, dulu semua tiketnya. Pisahnya dia bayarkan. Apa tugasnya? Satu tugasnya. Bagaimana itu kafinya bisa penuh orang ketika buka puasa. Karena satu karung kurma dia bawa, satu karung itu harus habis. Bawa roti satu karung roti harus habis. Kalau dijawabnya, bagaimana bisa habis roti dan kurma itu? Tidak boleh pulang setelah sebelum habis. Itu tanggung jawabnya. Kita terkadang kalau bawa itu roti, mudah-mudahan ada sisanya bisa dibawa pulang. Ya, kan beda. Dia meminta. Mereka dikasih, jangan kau pulang sebelum habis semua ini. Bagaimana cara urusan? Tapi jangan kau buat, harus kau kasih sesama manusia. Maka terkadang kalau kita jalan-jalan itu ada yang sederhana kami.
Coba. Karena mereka sadar ini perdagangan Ramadan ini adalah perdagangannya Allah dan hamba-Nya. Dan ketika manusia berdagang dengan Allah, yakin tidak ada rugi baginya. Bahkan dari Allah Subhanahu wa taala mengatakan apa? Allah kan mengatakan begini. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sunbulatin mi'atu habbah. Kata Allah, perumpamaan orang-orang yang menafkahkan hartanya di jalanku, kasih makan orang yang kelaparan, kasih minum orang yang kehausan, ibarat orang menanam 1 biji tanaman, 7 menjadi 7 biji tanaman. Setiap 7 biji tanaman ini menghasilkan 100 biji tanaman. 100 biji tanaman. Berkan terkala ada mengatakan, bagaimana cara seperti kehidupan ini pas-pas juga dong. Apa adanya ini? Kalau apa adanya itu kan Rasul sudah mengatakan, barang siapa memberi buka puasa kepada saudara berpuasa, maka dia mendapatkan pahala seperti berpuasa walaupun hanya 1 biji kurma. Kalau tidak diisi 1 biji kurma, cukup dengan segelas susu. Ustaz, mahal susunya? 2.000 per saset, belum dikasih air, belum tiada gulanya Ustaz. Ya mestilah kalau mesti mahal kita cukup. Mesti ada kawan ketiga, ada kawan ketiga. Segelas air putih. Segelas air putih kalau berdua sekarang harganya berapa Mbak? Ini bulan kalau jadi bisa ke bawah jadi terus orang tua semua sudah juga karena mau coba janji Allah jelas perdagangan Allah di bulan suci Ramadan adalah perdagangan yang dirasakannya. Karena tidak ada di dalam sejarah di dunia ini seorang pebisnis yang ulung dia mendapatkan keberuntungan 700 kali lipat dari modal yang ada. Tetapi perdagangannya Allah dengan hambanya itu jelas dan menjanjikan dalam kehidupan seorang hamba. Maka dari itu mungkin kita masih ingat ketika Nabi Musa didatangi oleh sepasang suami istri ini berkata sama Nabi Musa, ya Musa, bosan makin hidup miskin Musa, bosan makin. Kamu kan bisa bercakap dengan Tuhan, bisa bercakap dengan Allah. Bisakah engkau mintakan sama kami agar kamu bisa jadi orang kaya, malah hanya 1 tahun? Dan pernikahan sudah pernah kamu merasakan. Akhirnya apa yang terjadi? Nabi Musa mintakan orang ini. Ketika dimintakan dia tidak merasa, tiba-tiba ada karunia rezekinya, ada rezekinya. Jadi masih menjadi orang kaya. Pada saat menjadi orang kaya dan depan lagi janjinya berdua bahwa ketika kita menjadi kaya, ingat fakir miskin, yatim piatu, santuni mereka semua. Cukup yang kita ambil, yang kita mau makan saja, yang kita mau pakai saja. Selebihnya kita santuni anak yatim, kita santuni fakir miskin. Selebihnya kita semua kasih mereka hanya yang kita butuh, yang kita makan. Akhirnya apa? 1 tahun lagi masih kaya, 2 tahun lagi masih kaya. Maka Nabi Musa, kan sayangnya Allah ini hanya menjanji 1 tahun kasih kaya. Kenapa 1 tahun, 2 tahun ini masih kaya? Saya harus bertanya ini. Akhirnya Nabi Musa bertanya sama Allah, ya Allah, bukankah engkau berjanji kepada aku bahwa engkau hanya mengkayakan setelah hanya 1 tahun? Ini sudah 2 tahun lebih, kenapa masih kaya? Apa kata Allah? Ya Allah, apa kata Nabi Musa sama Allah? Apa mungkin Allah sudah lupa dengan janji? Apa kata Allah? Allah menyatakan, saya tidak lupa janjiku Musa. Tapi ketahuilah, sesungguhnya yang membuat dia kaya adalah dirinya sendiri. Ketika aku bukakan 1 pintu karunia rezekiku, ternyata 1 pintu yang aku bukakan itu, dia sendiri yang buka pintu-pintu karunia rezekinya, disebabkan karena ketika aku titipkan karunia rezeki kepadanya, dia tepati janjinya dan senantiasa menuntuni orang-orang fakir dan miskin. Apa arti dari baik ini? Artinya adalah bagi hamba Allah Subhanahu wa taala
jangan pernah ragu untuk bisa berbuat yang terbaik untuk terhadap sesama manusia. Apapun yang bisa kita berikan, maka insya Allah Allah yang akan membalas apa yang telah kita lakukan. Dan terakhir kaum muslimin dan jemaah yang sangat dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Manusia dihidupkan oleh Saudara Allah Subhanahu wa taala dan menjalani puasa dengan ibadah dan takwa di depan Allah. Dia berpuasa bukan karena terpaksa. Dia puasa bukan karena wajibnya. Dia puasa bukan karena malu sama tetangganya umpamanya. Tapi dia puasa betul-betul karena mengharapkan iman dan takwa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ada yang bertanya begini, kenapa Allah harus wajibkan itu puasa Ramadan? Kan bisa saja sunnah, seperti puasa Senin Kamis. Tapi Allah mewajibkan, kenapa itu terjadi? Ya, sesungguhnya ada dua alasan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala wajibkan hambanya puasa bulan suci Ramadan? Pertama, mempertahankan kemuliaan dari manusia di hadapan Allah. Walaqad karramna bani Adam. Sesungguhnya aku memuliakan anak cucu Adam. Kita ini mulia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah berharap kehidupan hamba umat Rasulullah bisa jauh lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Bisa jauh lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Contoh, keseharian saja kita pernah mungkin lihat itu namanya ulat yang sekecil begini, satu kali unggas oleh manusia bisa mati. Tetapi ternyata manusia perlu belajar dari ulat bagaimana caranya puasa. Sang ulat karena dia membuat hidupnya dari puasa, bagaimana cara puasa? Dia berhenti sendiri menjadi dokter. Tidak lama setelah menjadi dokter, terbelah untuk makhluk yang baru. Apa namanya? Kupu-kupu yang tadinya bisa dilihat oleh manusia, ternyata sekarang jalan puasanya berubah menjadi kupu-kupu. Pada akhirnya manusia mengatakan gantinya boleh itu warnanya kupu-kupu. Yang tadinya jalannya hanya melangkah, tidak hanya merangkak tapi sudah bisa terbang dari pohon satu ke pohon lain. Yang tadinya makanan yang tidak bagus menurut pandangan manusia, hidupnya sedang bahkan tidak bagus dari pandangan manusia, ternyata makanannya adalah saripati bunga yang sudah manis-manis. Yang tadinya suka membunuh tanaman, tidak lagi membunuh tanaman, tetapi justru menghidupkan tanaman-tanaman. Apa mungkin kehidupan seekor ulat bisa jauh lebih baik daripada kehidupan seorang manusia yang dimana kelahirannya kullu mauludin yuladu ala fitrah, penciptaan manusia dalam kondisi suci di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu ketika ini kita sadari, maka insya Allah bahwa Ramadan hadir di tengah-tengah kita sesungguhnya adalah untuk merubah kehidupan kita yang jauh lebih baik dari apa yang ada sebelumnya. Alangkah ruginya manusia ketika Allah sudah datangkan Ramadan sepadanya, sementara Ramadan manusia sendiri tidak pernah menghargai dalam kehidupannya. Karena banyak di antara kita belum menghargai Ramadan. Contoh, coba untuk jalan-jalan dulu dan bisa bayangkan kalau waktu-waktu tarawih bisa dilihat jam mana orang banyak di masjid, di mall atau di warkop, dan tidak lebih banyak di mall, lebih banyak di warkop. Apalagi kalau 10 hari Ramadan, ini kita lihat di warkop penuh. Ya, penuh. Saya alhamdulillah itu saya punya sekali malam ke-9 ceramah di salah satu perbelanjaan di Makassar. Setengah mati cari parkir kodong. Kalian sudah kali. Nah tegur main di apa namanya? Keberuntungan. Kebetulan kaca mobil. Sama-sama 3 kali kita mutar-mutar ini Pak. Kenapa sih? Sebenarnya saya diundang untuk ceramah di musola situ. Berapa kita Ustaz mulai ini? Ya benar. Tidak ada yang parkir Ustaz. Di situ mungkin saja sampingnya itu masjid. Saya yang jamin kalau di situ. Parkir di situ masuk
habis ceramah kita tarawih, alhamdulillah. Tarawih ada sekitar 19-20 orang yang tarawih. Coba parkir mobilnya penuh. Kira-kira itu yang di atas mobil dari lantai 1 sampai lantai 3 di situ bukan orang Islam. Orang Islam. Itu tandanya sudah menghargai Ramadannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau ditanya mau kita selamat dan mau selamat, bagaimana caranya? Allah hadirkan Ramadan mendapatkan untuk meraih keselamatan, tetapi dia sendiri tidak selamat. Maka dari itu tadi untuk kita saling ingatkan. Sisa waktu ini, alhamdulillah, tegakkan kata Rasulullah, kencang kita tinggal dalam artian yang ada tambahan sholat kita banyak sunnah-sunnah yang bisa kita lakukan. Kalau di Rabu mulai 21 kami lakukan sampai dengan tadi ini kita antar zikir dulu. Yang zikir itu kadarnya Pak Kiai Zain Nurwanto, kadarnya Ustaz Firdaus Pak Kiai Ustaz Firdaus yang penting itu zikirnya ya, sampai tadi malam ini insya Allah kita sampai akhir Ramadan kita zikir dulu, baru kemudian kita sholat tamat, sholat tahajud di rakaat, baru sholat hajat ditutup dengan zikir. Karena kenapa? Kita berharap bahwa sebelum akhir Ramadan ini kita kencang buka pinggang kita, mudah-mudahan insya Allah kita lah orang-orang yang insya Allah mendapatkan Lailatul Qadar ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak sekalian insya Allah berahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kata Rasulullah, 4 hari inilah ketika seorang hamba Allah ini dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bagi mereka yang dicintai oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka nanti akan masuk pada sebuah pintu khusus. Pintu itu di surga bernama pintu Al-Rayyan. Jadi berkuliah banget nanti di mana dia masuk dia masuk di situ. Pintu apa itu pintu Al-Rayyan? Berarti itulah orang-orang yang dibutuhkan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan kita lah semua termasuk orang-orang yang ditunggu oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya yang bisa kami sampaikan, mohon maaf atas segala kekurangan. Kalau ada kebenaran di dalamnya, maka sesungguhnya kebenaran itu milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan sekiranya kami kehinaan kesalahan kata, maka sesungguhnya kesalahan kata itu dan kami hamba Allah yang mana-mana sendiri. Mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana tadi yang dijelaskan